kasih ibu tiada duanya. Kisah ini buat kalian bisa lebih menghargai seorang ibu. Seorang anak muda mendaftar untuk posisi manajer di sebuah perusahaan besar. Dia lulus interview awal, dan sekarang akan bertemu dengan direktur untuk interview terakhir. Direktur mengetahui bahwa dari CV-nya, si pemuda memiliki akademik yang baik. Kemudian dia bertanya, apakah kamu mendapatkan beasiswa dari sekolah? Kemudian si pemuda menjawab, tidak. Apakah ayahmu yang membayar uang sekolah? Ayah saya meninggal ketika saya berumur 1 tahun, ibu saya yang membayarkannya. Di mana ibumu bekerja? Ibuku bekerja sebagai tukang cuci. Si direktur meminta si pemuda untuk menunjukkan tangannya. Si pemuda menunjukkan tangannya yang lembut dan halus. Apakah kamu pernah membantu ibumu mencuci baju? Tidak pernah, ibuku selalu ingin aku untuk belajar dan membaca banyak buku. Selain itu, ibuku dapat mencuci baju lebih cepat dariku. Si direktur mengatakan, aku memiliki permintaan. Ketika kamu pulang ke rumah hari ini, pergi dan cuci tangan ibumu. Kemudian temui aku esok hari. Si pemuda merasa kemungkinannya mendapatkan pekerjaan ini sangat tinggi. Ketika pulang, dia meminta ibunya untuk membiarkan dirinya membersihkan tangan ibunya. Ibunya merasa heran, senang, tapi dengan perasaan campur aduk, dia menunjukkan tangannya ke anaknya. Si pemuda membersihkan tangan ibunya perlahan. Air matanya tumpah. Ini pertama kalinya dia menyadari tangan ibunya sangat berkerut dan banyak luka. Beberapa luka cukup menyakitkan ketika ibunya merintih ketika dia menyentuhnya. Ini pertama kalinya si pemuda menyadari bahwa sepasang tangan inilah yang setiap hari mencuci baju agar dirinya bisa sekolah. Luka di tangan ibunya merupakan harga yang harus dibayar ibunya untuk pendidikannya, sekolahnya, dan masa depannya. Setelah membersihkan tangan ibunya, si pemuda diam-diam mencuci semua pakaian tersisa untuk ibunya. Malam itu, ibu dan anak itu berbicara panjang lebar. Pagi berikutnya, si pemuda pergi ke kantor direktur. Si direktur menyadari ada air mata di mata sang pemuda. Kemudian dia bertanya, dapatkah kamu ceritakan apa yang kamu lakukan dan kamu pelajari tadi malam di rumahmu? Si pemuda menjawab, saya membersihkan tangan ibu saya dan juga menyelesaikan cuciannya. Saya sekarang mengetahui apa itu apresiasi. Tanpa ibu saya tidak akan menjadi diri saya seperti sekarang. Dengan membantu ibu saya, baru sekarang saya mengetahui betapa sukar dan sulitnya melakukan sesuatu dengan sendirinya. Saya mulai mengapresiasi betapa pentingnya dan berharganya bantuan dari keluarga. Si direktur menjawab, inilah yang saya cari di dalam diri seorang manajer. Saya ingin merekrut seseorang yang dapat mengapresiasi bantuan dari orang lain. Seseorang yang mengetahui penderitaan orang lain ketika mengerjakan sesuatu. Dan seseorang yang tidak menempatkan uang sebagai tujuan utama dari hidupnya. Kamu diterima. Seorang anak yang selalu dilindungi dan dibiasakan diberikan apapun yang mereka inginkan akan mengembangkan mental keakuan dan selalu menempatkan dirinya sebagai prioritas. Dia akan tidak peduli dengan jerih payah orang tuanya. Apabila kita tipe orang tua seperti ini, apakah kita menunjukkan rasa cinta kita atau menghancurkan anak-anak kita? Kamu dapat membiarkan anak-anakmu tinggal di rumah besar, makan makanan enak, les piano, menonton dari TV layar besar. Tapi, ketika kamu memotong rumput, biarkan mereka mengalaminya juga. Setelah makan, biarkan mereka mencuci piring mereka dengan saudara-saudara mereka. Ini bukan masalah apakah kamu dapat mempekerjakan pembantu. Tapi ini karena kamu ingin mencintai mereka dengan benar. Kamu ingin mereka mengerti. Tidak peduli seberapa kayanya orang tua mereka. Suatu hari nanti mereka akan menua, seperti ibu si pemuda. Yang terpenting, anak-anakmu mempelajari bagaimana mengapresiasi usaha dan pengalaman mengalami kesulitan dan belajar kemampuan untuk bekerja dengan orang lain agar segala sesuatu terselesaikan.